Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahmudatul Fajrina dengan NPM 208110158, mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Psikologi Islam dengan dosen pengampu Bapak Syahri Ramadan MSI. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Membaca Al-Quran Terhadap Ketenangan Jiwa pada Mahasiswa Universitas Islam Riau. Langsung saja, bab 1 pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang. Islam mengajarkan bahwa dalam hidup harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Demi tercapainya keseimbangan dalam hidup, setiap manusia harus memperhatikan kebutuhan lahiriah dan kebutuhan rohaniah. Mendapatkan ketentraman bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan keadaan rohani yang tertinggi bagi manusia. Ketika berada di hadapan Allah, manusia akan mendapatkan kepuasan, kegembiraan, dan kenikmatan. Pendekatan tersebut dapat dilakukan dengan cara sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan ibadah-ibadah lainnya. Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada manusia seperti kesenjangan sosial, was-was, depresi, cemas, perasaan bersalah, pikiran yang terlalu menekan, itu semua disebabkan oleh kurang dekatnya manusia dengan Sang Pencipta. Beberapa permasalahan di atas harus disikapi secara bijak, mengingat dampak yang ditimbulkannya terhadap gangguan mental atau kejiwaan. Sikap bijak tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan agama dalam kehidupan sehari-hari, mengingat peran agama yaitu memberikan kenyamanan penganutnya dalam mengarungi samudera kehidupan. Dalam ajaran Islam, peran tersebut dapat dipraktikkan dalam bentuk membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, seseorang akan memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Apabila seorang Muslim sering membaca Al-Quran, maka ia akan terhindar dari segala keterpurukan dan perasaan yang menekannya. Semua persoalan hidup yang dialami seorang Muslim diadukan kepada Tuhannya, sehingga zikir, doa, dan tilawah Al-Quran didengar oleh Allah. Dari sini akan muncullah ketenangan batin dan ketentraman jiwa. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: pertama, bagaimana kegiatan membaca Al-Quran mahasiswa; kedua, bagaimana ketenangan jiwa mahasiswa; ketiga, adakah pengaruh membaca Al-Quran terhadap ketenangan jiwa pada mahasiswa Universitas Islam Riau. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini diantaranya yaitu: yang pertama, untuk mengetahui kegiatan membaca Al-Quran mahasiswa; kedua, untuk mengetahui ketenangan jiwa mahasiswa; ketiga, untuk mengetahui pengaruh membaca Al-Quran terhadap ketenangan jiwa mahasiswa Universitas Islam Riau. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Di sini saya akan menjelaskan definisi Al-Quran dan hukum membacanya. Al-Quran secara etimologi berasal dari bahasa Arab, qara'ah, yaqra'u, qira'atan, wa qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini menyiratkan anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Adapun secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernilai mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mashahif, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah. Mengingat pentingnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hukum membaca Al-Quran yang terdapat pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 dan Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
Dua ayat tersebut merupakan perintah Allah yang menyuruh Rasulullah dan kaum muslimin agar membaca Al-Quran dan menyampaikannya kepada manusia, dan perintah mendirikan sholat dengan sempurna dalam hal kekhusyukan, rukun-rukun, dan perenungan dari Al-Quran yang dibacanya. Selanjutnya, ketenangan jiwa. Kata ketenangan jiwa terdiri dari kata ketenangan dan jiwa. Sedangkan kata ketenangan berasal dari kata tenang yang berarti diam, tidak bergerak-gerak, tidak gelisah, tidak rusuh, tidak ribut, aman dan tentram tentang perasaan hati, keadaan dan sebagainya. Sedangkan kata jiwa secara bahasa berasal dari kata psyche yang berarti jiwa atau nyawa atau alat untuk berpikir. Dalam bahasa Arab sering disebut dengan an-nafs. Kata ketenangan jiwa dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri sendiri dengan orang lain, masyarakat dan lingkungan, serta dengan lingkungan di mana ia hidup, sehingga orang dapat menguasai segala faktor dalam hidupnya dan menghindarkan tekanan-tekanan perasaan yang membawa kepada frustasi. Menurut Zakiah Drajat, aspek-aspek ketenangan jiwa meliputi aspek kebahagiaan, rasa kasih sayang, rasa aman, rasa harga diri, dan rasa ingin tahu. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara membaca Al-Quran terhadap ketenangan jiwa mahasiswa Universitas Islam Riau. HA, terdapat hubungan yang signifikan antara membaca Al-Quran terhadap ketenangan jiwa mahasiswa Universitas Islam Riau. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional yang bertujuan untuk melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Selanjutnya, variabel penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas yang disimbolkan dengan X dan variabel terikat yang disimbolkan dengan Y. Adapun variabel bebas yaitu kegiatan membaca Al-Quran dan variabel terikat yaitu ketenangan jiwa. Subjek dan lokasi penelitian. Subjek pada penelitian ini yaitu mahasiswa Universitas Islam Riau. Dan penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan menyebarkan angket. Selanjutnya, teknik analisis data. Adapun teknik analisa data sebagai uji prasyarat adalah yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan SPSS dengan metode uji Kolmogorov-Smirnov. Dan yang kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan rumus yang ada pada SPSS, yaitu Analyze, Compare, Means, dan One-Way ANOVA. Terakhir, pola penelitian psikologi Islam. Peneliti menggunakan pola pengkajiannya dengan cara ketiga, yaitu dengan membangun pandangan Islam terhadap psikologi. Menurut Nashori, pola ini berdasarkan pada pandangan bahwa Islam merupakan sumber ilmu, pedoman, dan tata nilai bagi manusia. Dari teori di atas, sangat jelas bahwa dalam perspektif Islam, dengan manusia sering membaca Al-Quran dan atau melibatkan agama dalam kehidupan sehari-hari, maka seseorang akan memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.